Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada hari ini Pak Rizal dan Anda semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari virus COVID-19 dan mudah-mudahan kita juga dijaga keluarga kita semuanya dari penyakit-penyakit yang lain ya. Dan hari ini Pak Rizal juga memberikan saran, himbauan, kemudian nasihat agar kita semua menjaga kesehatan kita pribadi ya, semuanya dan lingkungan kita. Mengapa demikian? Karena pada kondisi seperti ini sehingga menyebabkan kita tidak bisa bertemu bertatap muka langsung ya. Tapi tidak jadi masalah. Yang saya harapkan hari ini Anda semua belajar ya, belajar dari setiap kondisi yang ada. Kita tidak boleh menyerah ya. Nah, Rizal pengen bahwa kalian punya satu semangat yang sangat penting ya, yaitu semangat untuk mengejar ilmu pengetahuan, rasa takzim, hormatnya kalian kepada ilmu pengetahuan, hormatnya kalian kepada bapak dan ibu guru yang mengajar kalian, ini nanti tetap berada dalam diri kalian ya. Nah, pembelajaran pada semester ini menggunakan sistem daring ya, sistem daring ya. Di mana sistem daring ini tentunya ada kelemahan dan kelebihan. Nah, kelebihannya adalah kita bisa belajar tanpa batasan jarak dan waktu ya. Anda bisa belajar kapan saja melalui video-video seperti ini ya. Pak Rizal akan membuat konten-konten video yang nantinya terkait dengan pembelajaran kita ya. Di mana Pak Rizal di semester ini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia ya, khususnya di kelas 11 IPA. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam mata pelajaran IPA dan di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di semester ini ada beberapa materi ya. Di semester ini ada beberapa materi, ada 4 ya. Yang pertama teks prosedur ya. Kedua teks eksplanasi, ketiga teks ceramah, dan yang keempat terakhir adalah teks cerpen. Jadi kita mempelajari 4 teks dalam kurun waktu 6 bulan ya, 6 bulan satu semester. Nah, kemudian di semester berikutnya kita akan belajar tentang teks proposal, karya tulis ilmiah, teks resensi, dan teks drama ya. Nah, ini gambarannya. Nah, untuk yang semester berikutnya kita masih menunggu konfirmasi ya, apakah kita masih menggunakan sistem daring ataukah masih menggunakan sistem seperti biasanya tatap muka di dalam kelas. Nah, kita juga sangat berharap wabah COVID ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa berjumpa secara langsung karena perjumpaan kita mengandung sebuah silaturahim yang nantinya itu juga mengandung keberkahan buat kita semuanya ya. Baik, di dalam video ini Pak Rizal akan sampaikan tentang pengenalan ya. Jadi dalam bahasa Indonesia seperti kalian pelajari di kelas 10, bahkan dari kelas 1 SD sampai kelas 6, kemudian kelas 1 SMP sampai kelas 3, kemudian kalian sekarang kelas 10 ya. Kelas 10 di tingkat pertama di SMA. Sekarang kalian berlanjut lagi di tingkat kedua. Nah, akhirnya bertemu dengan Pak Rizal. Nah, di sini kita coba melihat bahwa gambaran bahasa sebenarnya bahasa itu adalah apa yang kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita kan. Kalau kita bahasanya sopan, santun, baik ya, itu mencerminkan akhlak dan pikiran kita juga. Kenapa? Karena beberapa ahli mengatakan bahwa antara pemikiran dengan apa yang kita bahasakan atau pembahasan kita itu sejalan ya, atau selaras. Nah, jadi kalau pikiranmu baik, ya pikiranmu baik, maka akan tercermin langsung secara tidak langsung dalam pembahasan, ya. Kalau bahasamu bagus, bahasamu santun, menghormati orang, kemudian lain-lain, maka di dalam pikiranmu ini juga ada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, ini yang coba kita kembangkan dalam kehidupan kita masing-masing ya. Nah, baik anak-anak sekalian, di materi yang pertama yaitu terkait dengan teks prosedur. Nah, kali ini kita pengenalan dulu ya. Ini adalah video perdana, kita melakukan proses perkenalan dulu. Nah, di teks prosedur lazimnya kita mengetahui ya
sebuah prosedur. Nah, setiap hal di muka bumi ini ada prosedurnya, ada tata caranya, ada langkah-langkahnya. Nah, di dalam teks ini kita nanti akan belajar bagaimana menuliskan sebuah proses kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan kita. Kita bisa mengambil dari kehidupan sehari-hari, kemudian kita coba tuliskan di dalam bentuk teks ya. Nah, itu nanti kita proses belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah teks eksplanasi. Eksplanasi secara gampang adalah penjelasan atau pemaparan ya. Nah, di mana kita juga sama-sama tahu bahwa dalam kehidupan kita kita juga memerlukan penjelasan yang lebih detail, lebih rinci ya, lebih eksplisit ya, sehingga kita mampu memahami sesuatu ya. Jadi kita juga perlu nih memahami segala sesuatu dengan benar ya. Banyak orang memahami sesuatu ternyata pemahamannya salah, sehingga apa? Berakibat pada jalan kehidupannya juga salah ya. Kemudian berikutnya adalah teks ceramah ya. Ceramah ini ada macam-macam bentuknya ya. Ada kalau kita lihat ada ceramah agama, ada ceramah pidato-pidato kenegaraan, ada pidato pejabat-pejabat ya, atau pidato kalian sendiri ya, boleh ya. Misalnya sambutan, yang sederhana adalah sambutan. Jadi bagaimana Anda bisa memberikan sebuah prosesi sambutan baik dalam kegiatan apapun ya, dalam kalau di kegiatan siswa bisa dalam rapat-rapat ya, bisa dalam ekstrakurikuler, boleh ya. Jadi ini perlu yang kita pelajari juga. Kemudian yang terakhir adalah cerpen. Nah, cerpen ini sebenarnya ranahnya bukan di bahasa, tapi ranahnya dalam sastra. Nah, ada kaitan antara bahasa dan sastra ya, karena kalau kita berbicara sastra, maka cerpen ini adalah bagaimana menguatkan kebahasaan kita, menghaluskan kebahasaan kita, sehingga nantinya dalam proses kehidupan kita bisa mencernanya. Apa sih cerpen? Coba kita lihat. Cerpen itu kalau kita baca ya, kalau kalian sering baca cerpen, maka di dalam cerpen itu sebenarnya adalah gambaran kehidupan yang dialami oleh seseorang juga. Biasanya kalau cerpen ini peristiwanya tidak kompleks ya, hanya satu peristiwa atau satu permasalahan kemudian selesai ya. Nah ini perlu. Kenapa? Dalam kehidupan kadang-kadang kita harus belajar dari kehidupan orang lain ya. Jadi kita nggak bisa belajar memahami sesuatu itu hanya hidup kita sendiri, individualis, nggak bisa ya. Kita harus punya rasa sosial, kebudayaan kita juga terjadi akibat proses sosial ini. Nah, ini yang perlu adik-adik sekalian, ya anak-anakku sekalian ini renungkan ya. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia nanti, sebenarnya dalam membuat, ya, muaranya adalah kita membuat sebuah teks ya. Teks ini kalau dilihat sudah terlalu panjang ya. Intinya apa? Teks ini adalah gabungan-gabungan dari kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang berkesinambungan, yang memiliki hubungan ya atau relevansi satu sama lain. Nah ini. Jadi ketika kalian bisa atau mampu membuat sebuah kalimat sederhana ya, kalimat kemudian dikembangkan menjadi kalimat-kalimat yang kompleks. Kemudian bagaimana menyambung antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, maka persoalan-persoalan teks itu menjadi mudah. Nah, namun ketika dasar daripada kalimat-kalimat ini atau unsur-unsur kebahasaan ini kalian lemah, kalian abai, maka ini akan jadi persoalan. Nah, nanti kita belajar perlahan ya, belajar perlahan, tidak perlu terburu-buru, apalagi dalam kondisi masa COVID seperti ini kita perlu banyak belajar sebenarnya secara mandiri. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa share di WA group yang sudah kita buat bersama, di mana di dalam WA group ini banyak sekali nanti yang bisa kita sharingkan, dan kita juga bisa menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi, misalnya aplikasi YouTube ya, kita gunakan YouTube, kemudian conference-nya kita bisa gunakan nanti Zoom atau misalnya Webex atau mana yang kita sepakati, atau misalnya Liko, ada beberapa aplikasi-aplikasi atau Google Meet yang untuk conference ini ada beberapa aplikasi. Nah, kita bisa gunakan mana yang mau kita sepakati. Kemudian untuk penugasan. Nah, penugasan ini himbauan saya adalah Anda harus mengerjakan tugas ini dengan waktu yang sudah ditentukan. Jangan menunda,
jangan juga menumpuk-numpuk. Karena apa? Karena ketika Anda menunda, maka otomatis penundaan itu akan berdampak pada penumpukan tugas. Itu akan membuat kalian jenuh dan malas ya. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih atas kesediaan mendengarkan arahan dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.